Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Amran MSI selaku dosen pembimbing utama. Yang saya hormati Bapak Andi Muhammad Anwar SSI MSI selaku dosen pembimbing pendamping. Yang saya hormati Ibu Ainun Mawada Abdal SSI MSI selaku dosen penguji. Yang saya hormati Bapak Edi Saputra Rusdi SSI MSI selaku dosen penguji. Perkenalkan, nama saya Putri Anugrah Ramadhani dengan NIM H0811919002, mahasiswa Prodi Ilmu Aktuaria Universitas Hasanuddin Angkatan tahun 2019. Izinkan saya untuk mempresentasikan usulan seminar proposal penelitian saya yang berjudul Kinerja Portofolio Optimal Model Black Determined dengan Pendekatan Telmix pada Saham Jakarta Islamic Index di masa pandemi COVID-19. Pertama-tama yang melatar belakangi saya untuk mengambil topik ini ialah pengembalian kinerja pasar didorong oleh banyak faktor, termasuk kondisi ekonomi global dan nasional, kebijakan moneter dan fiskal, peristiwa politik, dan kinerja perusahaan. Investor dapat menggunakan pengembalian kinerja pasar untuk mengevaluasi kinerja portofolionya dengan membandingkan pengembalian portofolio mereka dengan pengembalian pasar secara keseluruhan. Untuk menghitung kinerja portofolio, ada berbagai cara. Salah satunya adalah dengan menggunakan indeks tertentu. Salah satu indeksnya adalah indeks Lehner atau sering disebut sebagai reward to volatility. Investor yang handal akan selalu melakukan analisis yang cermat dan efektif dengan mempertimbangkan segala aspek yang dapat mempengaruhi investasinya, termasuk di dalamnya adalah berusaha untuk meminimalkan risiko yang ditanggung dan memaksimalkan return yang diharapkan sebagai pengembalian dari hasil investasinya. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah penyusunan dan perancangan portofolio yang optimal dari saham Jakarta Islamic Index atau JII. JII ini merupakan salah satu indeks saham yang tercatat dalam Bursa Efek Indonesia yang terdiri dari 30 saham yang memiliki tingkat rata-rata kapitalisasi dan likuiditas tinggi, lebih mendominasi 60% dibandingkan nilai kapitalisasi seluruh saham syariah di Indonesia. Hal ini mengindikasikan bahwa dominasi pasar saham dominasi saham dari indeks ini menarik minat investor untuk berinvestasi pada indeks JII ini. Selanjutnya, salah satu model yang dapat digunakan untuk membentuk portofolio optimal adalah model Black-Determined. Model ini merupakan model yang menggabungkan expected return model CAPM dengan tidak mengabaikan pandangan atau pendapat dari investor atau manajer investasi dalam merumuskan portofolio saham. Dengan salah satu pendekatannya adalah tail mix. Tail mix ini didapatkan dari Generalist Square atau GLS. Pada model Black-Determined ini juga terdapat dua buah parameter. Yang pertama adalah parameter tau dan parameter delta. Pada penelitian kali ini, penulis akan mencoba untuk menghitung kinerja dengan mengkalibrasi parameter tau yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengambilan estimasi parameter tentang pandangan investor terhadap portofolio yang dibentuk. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kinerja portofolio optimal model Black-Determined dengan pendekatan Telmix pada saham Jakarta Islamic Index di masa pandemi COVID-19. Dengan tujuan penelitian untuk mengetahui kinerja portofolio optimal model Black-Determined dengan pendekatan Telmix pada saham Jakarta Islamic Index di masa pandemi COVID-19. Adapun manfaat penelitiannya yang pertama adalah bagi investor dapat mengetahui saham-saham mana saja yang mempunyai tingkat pengembalian yang stabil di masa pandemi dan juga menemukan waktu yang tepat untuk berinvestasi dengan tidak mengabaikan pandangan dari investor tersebut. Yang kedua, bagi perusahaan menjadi masukan untuk menstabilkan harga sahamnya di masa pandemi sehingga para investor tidak mengalami kerugian yang sangat besar dari dampak yang ditimbulkan. Yang ketiga, bagi peneliti untuk bisa dijadikan salah satu referensi dan pembelajaran untuk penelitian selanjutnya. Adapun batasan masalahnya, yang pertama, periode pengamatan dimulai sejak Januari 2020 sampai dengan Desember 2021 dengan asumsi bahwa pada periode ini
orang atau pasien yang terjangkit COVID-19 di Indonesia itu sedang tinggi. Yang kedua, metode yang digunakan untuk membentuk portofolio optimal ialah model Black Determinant dengan menggunakan pendekatan telemix, sedangkan metode yang digunakan untuk menghitung kinerja portofolio optimal hanya menggunakan index trainer. Yang ketiga, parameter delta pada penelitian ini dianggap sebagai ketetapan dari peneliti dan penulis juga bertindak sebagai investor yang akan memberikan pandangan terhadap saham-saham. Pada bagian kedua adalah tinjauan pustaka. Yang pertama adalah tinjauan tentang pandemi COVID-19. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pandemi didefinisikan sebagai wabah yang menjangkit secara bersamaan, terjadi di mana-mana, dan meliputi daerah geografi yang luas. Coronavirus Disease 2019 atau disingkat COVID-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 yang penyebarannya ini sangat cepat melalui droplet atau tetesan kecil dari penderita, melalui bersin atau batuk, dan virus ini telah dikonfirmasi sebagai pandemi dan ditetapkan oleh WHO karena telah menjangkiti lebih dari 150 negara di dunia. Kondisi ekonomi Indonesia pada saat pandemi berlangsung ialah pertumbuhan ekonomi ini mengalami negatif atau minus. Atau dapat dikatakan bahwa Indonesia ini berada dalam resesi, dibuktikan dengan 2 triwulan terakhir 2020 perekonomian di Indonesia itu mengalami kontraksi atau pertumbuhan ekonominya ini minus. Dan dampak dari pandemi ini juga telah mengakibatkan pasar saham di Indonesia itu berfluktuasi dan tidak bisa ditentukan arah investasi yang bagus dan yang bagus. Selanjutnya, tinjauan tentang investasi. Menurut Jones 1996, investasi merupakan suatu aktivitas menempatkan dana pada satu atau lebih aset selama periode waktu dengan harapan akan memperoleh imbal hasil dari penempatan dana tersebut. Tahapan-tahapan berinvestasi menurut Rusdan 2005, yang pertama adalah menentukan tujuan investasi. Apakah kita akan berinvestasi dengan tujuan untuk menabung, menentukan dana darurat, atau menentukan dana pensiun, ataupun untuk melakukan trading. Yang kedua adalah alokasi investasi. Apakah kita akan mengalokasikan dana pada hanya satu jenis aset atau berbagai jenis aset seperti saham, reksadana, emas, tanah, atau jenis aset investasi lainnya. Yang ketiga adalah strategi portofolio. Strategi ini ada dua, yaitu strategi portofolio pasif dan strategi portofolio aktif. Dan yang terakhir adalah pemilihan sekuritas, yang bertujuan untuk menemukan kombinasi sekuritas yang baik dan efisien, sehingga dapat membentuk suatu portofolio yang optimal. Selanjutnya adalah saham. Menurut Jagianto, saham merupakan selembar kertas bukti kepemilikan perusahaan yang dapat diperjualbelikan, atau saham dapat didefinisikan sebagai surat berharga yang menyatakan kepemilikan perusahaan sehingga pemegang saham mempunyai hak klaim atas dividen atau distribusi lain yang dilakukan oleh perusahaan pada pemilik saham lainnya. Selanjutnya adalah portofolio. Portofolio adalah kumpulan saham keuangan yang dimiliki atau dibuat oleh seorang investor, perusahaan investasi, atau lembaga keuangan. Portofolio sendiri memiliki tujuan untuk menghindari risiko, yang artinya investor ini tidak menginginkan risiko sebagai penyebab kerugian atau pengurangan nilai pada investasi. Salah satu caranya adalah melakukan diversifikasi portofolio. Untuk menentukan portofolio yang optimal, sebelumnya akan dilakukan berbagai perhitungan. Yang pertama adalah menentukan realized return portfolio dengan rumus RP sama dengan bobot sekuritas ke I dikali dengan return sekuritas ke I. Return sendiri merupakan imbal balik atau hasil atau keuntungan yang diperoleh dari proses investasi. Untuk menghitung return suatu sekuritas dapat dirumuskan dengan return sekuritas I sama dengan harga penutupan sekuritas pada waktu T
dikurang harga penutupan pada waktu T kurang 1 per harga penutupan sekuritas pada waktu T kurang 1. Dalam portofolio juga akan ditentukan risiko dari portofolio tersebut, yang merupakan tingkat kerugian tak terduga yang banyaknya bergantung pada portofolio yang dibentuk dengan rumus delta P kuadrat sama dengan W aksen dikali sigma dikali W. Selanjutnya adalah capital asset pricing model yang merupakan salah satu asumsi dari model Black-Litterman. CAPM ini diperkenalkan oleh William Sharpe pada tahun 1964 sampai antara tahun 1964 sampai dengan 1966. Model ini dapat memprediksi hubungan antar risiko dan expected return dari suatu sekuritas. Model ini juga digunakan untuk menentukan harga suatu aset berdasarkan kondisi pasar seimbang atau equilibrium. Rumus dari expected return CAPM untuk suatu sekuritas dapat dinyatakan dalam persamaan berikut. Ekspektasi return sekuritas ke I sama dengan RF atau risk free return ditambah beta sekuritas I dikali ekspektasi return pasar dikurang dengan RF. Return pasar dapat dihitung sama dengan saat kita menghitung return untuk sekuritas. Hanya saja data yang digunakan ini adalah data dari indeks yang digunakan. Jadi pada penelitian ini penulis menggunakan indeks JII, maka rumus return pasar adalah RM JII sama dengan JII pada waktu ke T dikurang JII pada waktu T kurang 1 per JII pada waktu T kurang 1. Dengan nilai beta sekuritas I dapat dihitung menggunakan rumus beta sekuritas I sama dengan return sekuritas KI pada waktu T dikurang rata-rata return sekuritas KI dikali return pasar untuk waktu ke T dikurang rata-rata return pasar per return pasar pada waktu ke T dikurang rata-rata return pasar berpangkat 2. Selanjutnya adalah model Black-Litterman. Model ini dikembangkan oleh Robert Litterman dan Fisher Black pada tahun 1992. Model ini mengkombinasikan dua informasi expected return. Yang pertama adalah expected return CAPM, dan yang kedua adalah expected return yang didapatkan dari pandangan atau views investor. Yang pertama akan dibahas adalah views atau pandangan investor. Grafik pergerakan harga dan data historis return saham dapat digunakan oleh seorang investor untuk memperkirakan tingkat pengembalian yang akan diperoleh dari masing-masing saham di masa depan. Pandangan ini dapat dinyatakan dalam bentuk pandangan relatif atau relative views, atau pandangan pasti atau absolute views. Bentuk dari views ini adalah bentuknya vektor dengan simbol Q. Sedangkan error yang terkandung dalam vektor error dihitung variansinya dan disusun ke dalam sebuah matriks baru, yaitu matriks diagonal omega. Selanjutnya akan disusun matriks koefisien P, di mana baris pada matriks P menjelaskan tentang view dan kolom matriks P menjelaskan tentang saham. Selanjutnya disusun matriks sigma yang merupakan matriks varian kovarian dari return saham. Nilai A1, A2 sampai AMN yang bentuknya diagonal merupakan varian dari return saham, sedangkan A12, A21, dan seterusnya nilainya sama yang merupakan kovarian dari return saham. Yang kedua adalah tingkat keyakinan investor. Tingkat keyakinan ini diwakili oleh vektor error yang menunjukkan ketidakpastian dalam pandangan atau opini investor dan diasumsikan memiliki distribusi normal. Tingkat keyakinan ini dinyatakan dalam matriks diagonal omega dengan rumus P aksen dikali alfa dikali sigma dikali P, dengan alfa adalah confidence level atau tingkat keyakinan sebesar 0,05 yang mengindikasikan bahwa investor ini masih belum yakin 100% terhadap pandangan yang diberikan. Selanjutnya adalah pendekatan tail mix. Model ini merupakan adaptasi dari metode pendekatan generally/square atau JLS yang digunakan untuk
menghasilkan estimasi parameter yang optimal dan efisien dengan memperhitungkan struktur kovarian yang mungkin ada dalam data. Hubungan data yang diamati dengan data yang akan diestimasikan adalah linear, sehingga dapat diasumsikan bahwa Y sama dengan X beta ditambah error berlaku. Untuk mendapatkan model Black-Determined dengan pendekatan tail-mix akan diberikan teorema Aitken, di mana beta topi sama dengan X aksen dikali sigma min 1 dikali X berpangkat min 1 dikali X aksen kali sigma min 1 dikali Y adalah estimator tak bias linear terbaik untuk beta, dan matriks kovarian dari estimator tersebut adalah X aksen dikali sigma min 1 dikali Y. Pada model Black-Determined ini terdapat dua informasi atau dua asumsi. Asumsi yang pertama adalah informasi yang terdiri dari pandangan manajer investasi atau investor tentang kinerja aset tertentu, dengan persamaan Q sama dengan P kali ekspektasi R ditambah dengan error. Dan asumsi kedua adalah return equilibrium yang telah dinyatakan sebagai ekspektasi R berdistribusi normal dengan rata-rata P dan variansi tau sigma. Persamaannya adalah P sama dengan ekspektasi R ditambah U. U adalah vektor error. Selanjutnya, dari kedua asumsi tersebut akan digabung menjadi satu, sehingga persamaan linearnya menjadi PQ sama dengan IP. I adalah matriks identitas dikali ekspektasi R ditambah UE, di mana itu adalah vektor error. Di mana variansi dari UE sama dengan variansi PQ sama dengan tau sigma 0, 0, omega sama dengan W. Estimator expected return dapat ditemukan dengan mensubstitusi parameter yang sesuai dalam persamaan beta topi, sehingga ekspektasi return Black-Determined didapatkan, yaitu tau sigma min 1 ditambah P aksen dikali omega min 1 dikali P berpangkat min 1 dikali tau sigma min 1 dikali P tambah P aksen dikali omega min 1 dikali Q, di mana tau ini adalah parameter tingkat keyakinan investor dengan skala 0 sampai 1. Selanjutnya, setelah mendapat expected return model Black-Determined, selanjutnya akan ditentukan bobot saham dalam portofolio yang bertujuan untuk mencerminkan preferensi dan pandangan investor terhadap setiap saham yang dimiliki dengan rumus WBL sama dengan delta dikali sigma berpangkat min 1 dikali mu BL atau expected return Black-Determined. Setelah itu akan dihitung risiko dan return dari masing-masing portofolio yang telah dikalibrasi dengan parameter tau. Lalu, kinerja portofolio saham. Kinerja portofolio merupakan sebuah evaluasi untuk mengukur seberapa baik kinerja portofolio yang dimiliki. Terdapat dua teknik penilaian yang dapat digunakan untuk menilai kinerja portofolio ini. Yang pertama adalah membandingkan secara langsung. Yang kedua, menggunakan indeks kinerja tertentu. Salah satunya adalah indeks trainer. Trainer ratio merupakan pengukuran kinerja yang dikembangkan oleh Jack Trainer, sering juga disebut sebagai reward to volatility atau menentukan seberapa banyak pengembalian berlebih atau excess return yang dihasilkan untuk setiap unit risiko yang diambil oleh portofolio dengan rumus TR sama dengan return portofolio dikurang risk-free rate per beta portofolio. Berikut adalah penelitian-penelitian yang digunakan sebagai referensi. Yang pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Subeti pada tahun 2012 membahas tentang pembentukan portofolio optimal di pasar saham Indonesia dengan kalibrasi estimasi parameter tau pada model Black-Determined untuk mengetahui pengaruh pengambilan estimasi parameter tentang pandangan investor terhadap portofolio yang dibentuk. Yang kedua adalah penelitian oleh orang yang sama pada tahun 2008 menjelaskan tentang aplikasi model BL lebih baik dibandingkan model Markowitz atau mean variance. Yang ketiga adalah penelitian
terkait pendekatan telemix pada model BL yang dilakukan oleh Ahdia pada tahun 2022 dan analisis perbandingan portofolio optimal pada caturbulan 1 tahun 2019 dan caturbulan 1 tahun 2020 menyatakan bahwa ada perbedaan signifikan disebabkan oleh pandemi COVID-19 yang dilakukan oleh Rahyuda pada tahun 2022. Pada bagian ketiga adalah pendekatan dan jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang berbentuk deskriptif, yaitu proses penafsiran data dalam bentuk angka untuk dianalisis sehingga hasil yang diperoleh dapat digambarkan ataupun dideskripsikan. Jenis penelitiannya adalah studi literatur, yaitu mempelajari literatur terkait mengenai topik penelitian ini. Selanjutnya, waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilaksanakan mulai dari Februari 2023 dan tempat penelitiannya adalah website yaitu Yahoo Finance, investing.com dan BPS. Dan alat bantu yang digunakan adalah Microsoft Excel 2019 dan RStudio. Adapun objek penelitiannya adalah return saham yang diperoleh dari data close masing-masing saham Jakarta Islamic Index periode Januari 2020 sampai dengan Desember 2021. Jenis dan sumber data. Jenis data adalah data kuantitatif. Sumber data diperoleh dari website Yahoo Finance, investing.com, dan Badan Pusat Statistik atau BPS. Metode pengumpulan data yaitu metode studi literatur dengan mengumpulkan data termasuk pendapat para ahli, hasil penelitian sebelumnya, dan dokumentasi yang diperoleh dari website. Adapun tahapan-tahapan atau metode analisis data yang akan dilakukan, ada 5 tahap. Yang tahapan pertama adalah pembentukan portofolio Black Determined yang terbagi dalam beberapa tahap lagi. Yang pertama itu mengumpulkan data harga penutupan saham-saham Jakarta Islamic Index pada periode yang telah ditentukan. Yang kedua adalah perhitungan return saham yang telah ditentukan sebagai objek penelitian. Yang ketiga adalah uji normalitas dengan uji Shapiro-Wilk. Yang selanjutnya adalah menghitung expected return CAPM. Selanjutnya, memilih saham untuk dimasukkan dalam portofolio optimal, yaitu saham-saham yang berdistribusi normal dan memiliki nilai expected return CAPM yang besar. Selanjutnya adalah menentukan fewest investor. Selanjutnya adalah menghitung expected return Black Determined. Tahapan kedua adalah menghitung bobot masing-masing saham dalam portofolio Black Determined ini. Tahapan ketiga, menghitung return dan risiko portofolio. Yang keempat, perhitungan kinerja portofolio dengan trend ratio. Yang terakhir adalah penarikan kesimpulan. Berikut adalah alur kerja yang akan dilakukan peneliti pada penelitian ini. Dimulai dari tahap persiapan atau mengidentifikasi masalah, membaca studi literatur yang ada, penelitian-penelitian sebelumnya. Setelah itu, mulai mengumpulkan data, dan lalu menghitung return tiap saham, lalu menguji normalitas return saham tersebut. Jika hasilnya iya, berdistribusi normal, maka akan dihitung return CAPM. Jika hasilnya tidak berdistribusi normal, maka akan diambil data yang lain. Selanjutnya, menghitung expected return model BL, lalu menghitung bobot tiap saham, lalu menghitung return dan risiko portofolio, dan terakhir adalah menghitung kinerja portofolio sebelum mengambil kesimpulan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.